warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil azim alladzi anzalal qur'anal karim hudan likullil muslim ila siratikal mustaqim fi biladina Indonesia as-salim. Allahumma salli ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa irwalih. Qulu berjamaah, qulu jami'ah bersama kita baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla pada malam hari ini, yang mana malam ini insya Allah Allah turunkan keberkahan. Karena apa? Hadirnya kita di majelis yang penuh berkah ini di Pondok Pesantren Darul Nahdlatain, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Ya, perlu saya sebutkan karena barangkali ada teman-teman dari luar negeri yang ikut pada kesempatan ini. Oh, belum. Yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkahan barokah dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, yang alhamdulillah ini sudah kedatangan kami untuk kelima kalinya di sini. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah gerakkan langkah kami, mudahkan niat kami untuk kemudian bisa berziarah kembali kepada guru mulia kita semua. Kami datang pertama ke sini 2016. Saat itu ada MTQ nasional, tapi bukan sebagai peserta. Karena memang salah satunya penyebabnya saya pernah belajar ke muridnya Ki Arwani Amin yang punya fatwa, beliau melarang santrinya untuk ikut MTQ. Tapi alhamdulillah partisipasi kami ikut merayakan MTQ itu membawa kami sampai ke sini. Kami masih ingat saat itu perjalanannya tidak langsung seperti tadi. Kalau tadi langsung dari Mataram langsung ke sini, tapi kita muter lewat KLU ya. Lewat KLU untuk Sembalun sampai ke sini. Dan ini kami mohon maaf kepada teman-teman santriwan santriwati dari Ma'had Darul Qur'an wal Hadis di sini atas keterlambatan kami, karena ini merupakan acara yang ke-15 selama 14 hari ini di Jawa, Bali, Jawa, Lombok, sama Sumbawa. Jadi kami saya ini tipikalnya jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Saya berangkat dari rumah itu sudah 2 minggu yang lalu. Ya, alhamdulillah kita ke beberapa pesantren, termasuk kita tabaruk kepada Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kita mengisi di Ma'had Alinya di sana, yang mana Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari memang secara usia lebih senior daripada Maulana Syekh, tapi intisab sanad keilmuan beliau bersambung dengan guru-guru beliau, wabil khusus yang ada di Madrasah Saulaniyah. Bahkan diriwayatkan Maulana Syekh itu menurut sumber yang kami telusuri dari beberapa literatur, termasuk kemarin alhamdulillah kami dipertemukan dengan Amidul Ma'had, Tuan Guru kita semua, Tuan Guru Haji Yusuf Makmun, alhamdulillah. Jadi memang belum, karena memang kita satu sanad keilmuan, maka terjalin komunikasi mulai dari Makkah Mukarramah sampai kemudian pulang ke negerinya masing-masing di tanah air. Maka kalau kita lihat sejarahnya, bahwa Maulana Syekh itu dulunya sempat menjadi konsul utusan Nahdlatul Ulama wilayah Sunda Kecil.
Sunda kecil itu untuk menunjukkan daerah Bali, NTB dan NTT saat ini. Namun seiring jalan waktu, beliau yang memang sudah mendirikan NWDI yang saat ini kita peringati hutang ke 87. Nah, saat itu terjadi ya dinamika politik. Karena kenapa? Pemilu pertama tahun 55 saat itu NU berubah menjadi partai politik. Sementara Maulana Syekh kurang sepaham dengan itu. Dan saat itu Hadratus Syekh sudah meninggal karena beliau sudah wafat tahun 47. Maka Maulana Syekh saat itu memberikan statement yang ini saya pinjam bahasanya dari penulis Makmun yang viral ini di medsos, bahwa saya ini pengikutnya NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari dan saya akan melanjutkan perjuangannya. Dan akhirnya beliau pun mendirikan Jamiah Nahdlatul Wathon pada tahun saya tanya khawatir saya salah ini ya. Kemudian yang mana ya ini saya terlepas ada itu saya dua itu saya nggak mau tahu. Nah, karena apa? NWDI khususnya itu nama Nahdlatul Wathon sendiri sempat dipakai oleh NU sebelum memakai nama NU sendiri. Jadi sepulang dari Makkah, jaringan-jaringan ulama yang ada di ulama Timur Tengah yang kemudian pulang seperti Hasyim Asy'ari, Wahab Rasulullah itu membentuk di Surabaya namanya Taswirul Afkar. Selanjutnya membentuk Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Hujjah, sampailah kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 1926 berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah pula ketika kami datang ke sini, kami bertemu dengan guru mulia kita semua, Fadilatul Kiram, Tuan Guru Haji Dr. Abdul Aziz Soekarnawati. Ya alhamdulillah, semoga Allah panjangkan umurnya, berkahi rezekinya, tapi istrinya cukup satu saja. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, suatu kehormatan bagi kami bisa ikut hadir di majelis ini. Jadi saya bersyukur kiranya meskipun saya tidak pernah belajar di sini, tapi keberkahan ilmu yang ada di sini juga sedikit banyak kami rasakan. Karena beberapa kali juga kami sempat bertemu dengan guru kita semua, Tuan Guru Bajang, Dr. Haji Muhammad Zainul Bazzi, cucu dari Maulana Syekh. Namun pertemuan itu tidak intens ya. Saya bertemu beliau 3 kali di Mataram, di Sidoarjo, sama di Malang. Ya maklum saya ini orang Malang Melintang, bukan Malang nasibnya. Namun disitulah pertemuan kami terakhir di Sidoarjo itu kami memberikan secuil penelitian kami tentang sanad Maulana Syekh yang itu ada dari 2 jalur dari Syekh Hasan Masyad dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Qadani. Dan ketika saya bertemu dengan beliau tahun 2020 saat itu, ya saya saat itu penting kalau sekarang perjalanan hanya dari Jawa, saya naik kapal laut dari Surabaya langsung ke Lembar 22 jam namanya sampai di sini. Kemudian kita nyebrang, ternyata di Sumbawa saya ketemu lagi orang NWDI, Said Alimin di Sumbawa, sampai ke Bima pulang. Jadi saya baru jam-jam ini tadi kita perjalanan dari Bima ke Mataram, masih ada 3 acara baru sampai di sini alhamdulillah. Nah, maka saya juga bersyukur ketika bertemu beliau saya mendapatkan suatu hal yang luar biasa yang mungkin Anda pernah lihat baca ini, Sabatul Farid di Asanidi Syekh Ibni Abdul Majid. Ini merupakan karya luar biasa khususnya bagi kami yang alhamdulillah sudah sekitar 3 tahun ini kita mendalami ilmu sanad sunat, lebih khusus sanad Al-Quran, dan alhamdulillah di sini cukup lengkap Jami'ul Ulum ya, semua keilmuan Ulumuddin itu ada di sosok guru mulia kita Maulana Syekh, termasuk sanad Al-Quranul. Mengapa sanad ini perlu kami sampaikan? Jadi sanad definisi bahasanya kan sanad itu ibarat kita
mau naik lantai ke atas, atau kalau saya di Jakarta, di Bogor, kebetulan Maulana Syekh itu punya guru Syekh Mukhtar Atorik ya, tahu, yang itu beliau punya kitab namanya Al-Bulud. Kenapa disebut Al-Bulud? Karena di Arab saat itu terjadi perdebatan luar biasa menyikapi orang Indonesia itu yang suka makan belut. Nah, belut karena fisiknya seperti ular, nah dianggap belut itu ular. Padahal belut itu hanya tinggal di sawah-sawah. Ya maklum, sekarang nggak ada sawah. Lah, ini di sini banyak yang tahu sawah ya. Cingkrang-cingkrang nggak sama. Nah, maka kemudian Syekh Mukhtar Atorik itu yang mana beliau berasal dari Bogor, kemudian hijrah ke Mekah, sambil menjadi Syekhul Masyayikh di sana, yang beliau juga murid dari Syekh Zainuddin Sumbawa, dan kemarin juga dari Napak Tilas ke sana, meskipun tidak sampai ke Tepal, karena untuk ke Tepal itu dari Sumbawa butuh waktu 4 jam, dan itu naik kapal, naik jeep gitu ke sananya. Lah, ternyata hal itu turun kepada saya. Jadi saya itu tipikalnya orang yang belum sudah malang melintang, ketemu orang Bogor, di Bogor ada Syekh Mukhtar Atorik, dan ternyata beliau itu juga mengarang kita belut, makanya saya ini kayak belut ya. Dan disitulah dari sumber yang beliau sampaikan di sini, di Tabadul Farid ini, saya juga barusan tadi podcast dengan siapa, Pak Dr. Harvin Zubdi, yang beliau menyusun buku bersama tim yang ada di sini, Wawasan Kebangsaan Religius ya. Dan ada buku yang kami kutip juga dari Guru Haji Muhammad Zainul Abidin Majid, Gagasan dan Gerakan Membaur Islam di Nusa Tenggara Barat. Maka kami luar biasa memandang sosok Maulana Syekh ini, mengingatkan kita pada gurunya. Jadi Maulana Syekh ini di antara gurunya yang saya baca adalah Syekh Umar Hamdan Al-Mahrozi. Ini insya Allah ulama yang berasal dari Unsi. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrozi itu di antara ulama yang mewarisi keilmuan dari gurunya beliau yang bernama Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponegoro, yang mana beliau itu berasal dari Termas, Pacitan. Itu kalau kita lihat di map, saya 2-3 kali ke sana, itu posisinya tuh di pucuknya Jawa Timur sebelah selatan, mau ke arah Jogja. Terpencil, sama kayak saya membayangkan terpencilnya Syekh Zainuddin Sumbawa satu di Tepal. Juga kemarin saya juga nampak filasi Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi, yang juga syaratnya juga banyak tersebut di sanadnya Maulana Syekh. Sanadnya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, termasuk dalam ilmu qiraat. Maka begitu mulianya guru-guru wilayah kita semua itu mengingatkan kita pada makalah dari Ibnu Muhammad bin Sirin, yang menjadi kesyukuran kita sampai akhirnya kita bisa belajar di sini. Muhammad bin Sirin mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari kita Izul Islam wal Muslimin. Namun kita tidak cukup hanya belajar saja. Apalagi sekarang belajarnya ke Syekhuna Bugul radhiyallahu anhu, alaihi salam. Harus ada guru, yang guru itu mentalaki beliau baik ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu yang kepada gurunya sampai mata rantainya kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Sebagai contoh tadi, Maulana Syekh dari salah satu meriwayatkan seorang muhaddis yang juga punya sahabat ya, Umar Hamdan itu punya guru dari Termas Pacitan, namanya Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponegoro, yang merupakan murid langsung dari Syekh Abu Bakar Syato, Syekh Bakri Syato bin Muhammad Zainul Abidin Syato, ulama besar yang mengarang kitab I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in, yang nanti syaratnya juga sampai kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Pengarang syarat kitabnya adalah Fathul Wahab, Fathul Izar. Kalau Fathul Izar ngajinya di Jawa saja, di sana pengarangnya itu bukan
orang luar itu. Kalau Qurratul Uyun oke lah orang luar. Tapi kalau Kanizal itu ngajinya menantunya Kiai Abdul Hanan Maksum Kediri. Kataman di sana. Setelah itu nikah baru nikah. Nah, seperti itu. Dan nanti dari Syekh Mahfud Termas itu juga sanadnya juga bersambung, salah satunya kepada Syekh Zainuddin Sumbawa. Dan di sini juga ada ulama yang mungkin terlupakan, yakni Syekh Umar Klayu. Kalau begitu di Haji Hasyim Asy'ari juga pernah belajar Syekh Umar Klayu yang putranya dimakamkan tidak jauh dari sini ya. Syekh Ahmad Tretetet. Nah, itu di tempat saya, di Mataram bukan di sini. Oh, di Mataram. Nah, ini sempat saya tanya itu ke Guru Sungai. Kenapa kau sebut Tretetet? Lucu ya kedengaran. Tapi ternyata itu punya karomah luar biasa tuh. Jadi ketika Maulana Syekh yang juga ikut berjuang nantinya dalam menghadapi sekutu, beliau itu karomahnya Syekh Ahmad Tretetet Purat dari Syekh Umar Klayu itu adalah ketika beliau ngomong, ketika beliau berkalam, dan itu ada Belanda, suaranya itu kayak suaranya apa? Pesan apa? Seperti itu. Nah, kemudian membaca guru-guru beliau yang lain, saya kemarin sempat disebutkan, kalau yang ditulis itu saya hanya menyebutkan sanadnya Maulana Syekh dari jalur Syekh Hasan Masyad yang ternyata itu lebih pada ijazah ammah ya, ijazah Jamiul Ulum. Namun kalau kita membaca di sini, karena kemarin keterangannya yang disampaikan oleh murid beliau, Tuan Guru Mahfud ya, Mahfud Mahyudin. Wah, saya kalau mendengar beliau menangis rasanya. Mengapa? Beliau yang usianya sekarang sudah 70-an itu cerita ke saya. Pengen tahu? Bukan ke saya. Lah, saya ceritakan sedikit. Jadi memang Maulana Syekh ini, ya, ini disampaikan oleh Tuan Guru Makmun, tidak sempat menghafal Quran, tidak sempat. Karena mungkin beliau lebih banyak mendalami ilmu yang lain. Kalau kata Tuan Guru Makmun itu lebih pada tarikh sejarah. Makanya akhirnya beliau mampu mengukir sejarah. Tapi berkahnya nanti termasuk kepada muridnya, termasuk cucunya tadi, TKP. Saya dulu sebelum nikah, awal ketemu beliau, saya juga TKP, Tuan Guru Hujan. Nah, meskipun Maulana Syekh, ketika beliau sahabat lama di Mekah, beliau tidak sempat akhirnya menghafalkan Al-Quran. Dan ini ternyata kalau kita lihat dari sirahnya sahabat, itu tidak semua mereka hafal Quran, tidak semua. Bahkan baginda Nabi itu hanya merekomendasikan kepada sahabat yang lain mempelajari Al-Quran itu hanya ke 4 sahabat. Khudil Quran bi arba'ati. Bacalah ambillah ilmu Al-Quran itu, belajarlah kepada siapa? 4 orang ini. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga adalah Mu'adz bin Jabal, yang terakhir Salim Maula Abu Hudzaifah. Dan termasuk hatta Umar bin Khattab sendiri yang memang orangnya juga ngotot. Ngototnya kenapa? Umar bin Khattab ini adalah orang yang ngotot ketika Al-Quran itu harus bisa dibukukan. Nah, saat itu Abu Bakar mengatakan bid'ah, karena tidak pernah Rasulullah itu meminta untuk dikumpulkan Al-Quran. Apalagi hadis. Hadis itu kan nanti pada masa siapa? Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian akhirnya dari para sahabat tadi yang memang haliyahnya mereka tidak semua hafal Quran, itu juga akhirnya terjadi pada ulama-ulama kita, termasuk Maulana Syekh. Jadi saya saya berani memasukkan sanadnya Maulana Syekh dalam bagian sanad ini karena aku yakin beliau mungkin meskipun mengatakan tidak, tapi aku yakin beliau termasuk Rasulul Ahli Quran. Karena kenapa? Riwayat dari yang pernah saya dengar, Syekh Hasan Masyad, bahwa guru beliau ketika belajar di madrasah Saulatiyah, itu bahkan sama seperti Umar bin Khattab, yang mana beliau hafal Quran menjelang wafatnya. Jadi Syekh Hasan Masyad itu kajian yang didalami selain hadis adalah tafsir. Ya, maka ketika beliau banyak berguru ke tafsir, maka akhirnya sampai bisa hafal Quran di sini. Dan insya Allah itu yang ada dalam Maulana Syekh. Tapi Maulana Syekh itu kemudian suatu ketika, ini ceritanya Tuan Guru Mahfud Mahyudin. Mohon maaf ya, cerita saya ngalor gitu ya. Kemudian nanti balik ke tujuannya.
Jadi suatu ketika saat itu beliau masih kelas 4, tiba-tiba Maulana Syekh itu datang ke kelas beliau. Tiba-tiba ngasih tantangan. Siapa di antara yang di sini yang berani menghafalkan Quran? Enggak ada yang berani kecuali beliau. Dan luar biasanya beliau itu apa? Ketika besoknya Maulana Syekh itu ceritanya beliau itu waktu habis ngimami, terus tiba-tiba beliau dari belakang, mau kenapa? Saya mau setoran. Langsung beliau disimak setorannya langsung surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz? 2 juz lebih 8 halaman. Langsung setoran Al-Baqarah. Kalau saya bisa saja Al-Baqarah awal surat Alif Lam Mim sampai ulaika alam dan rabbihim ayat kursi dan ilahi. Bisa satu malam. Sama ya. Beliau bisa satu, bahkan beliau saat kejar waktunya, subhanallah, Allah biiznillah 6 bulan beliau selesaikan hafalannya di usia 22 tahun. Sampailah kemudian akhirnya singkat cerita Maulana Syekh merekomendasi beliau sampai akhirnya belajar di PPDI. Nah ketika belajar di PPDI itu beliau bertemu dengan 7 murid dengan Maulana Syekh. Jadi di Jakarta itu ada juga dari Prayo Kiai Haji Muhsin Salim. Yang Kiai Muhsin Salim ini adalah pengajar ilmu qiraat yang awal belajarnya beliau ke ayahnya di Syekh Salim Rahmanul. Syekh Salim itu murid dari Maulana Syekh. Lah, tapi secara seratannya di UIN, di PDI beliau tingkat pertama, kalau ke Guru Mahidin itu tingkat keempat. Tapi luar biasa saat itu beliau katakan kenangan yang mendalam dengan Maulana Syekh apa saat itu yang ingin saya tanyakan ke beliau, dan beliau pun menjawab ketika saat itu Maulana Syekh sedang menjadi anggota MPR ya, anggota MPR. Saat itu beliau datang ke hotelnya, singkat cerita Maulana Syekh memberikan jubah itu diberikan kepada Maulana Syekh. Dan yang menarik ketika beliau setoran itu nggak pakai buku setoran, bukan. Jadi setorannya itu pakai Qurannya itu kalau selesai baru ditandatangani. Saya tanya mana Qurannya? Ini kebutuhan saya nggak nyimpen itu Qurannya. Seperti itu. Dan ternyata kenapa Maulana Syekh itu meskipun menyatakan demikian beliau bukan menghafal Quran, tapi ternyata beliau insyaallah ahli Quran. Kenapa? Kalau saya lihat di sini dan beliau menyebutkan ada 5 gurunya Maulana Syekh, guru Al-Quran ya, guru tempat beliau talaki Al-Quran langsung. Di sini disebutkan ada Syekh Jamal Mirdad. Jamal Mirdadnya legokan dulu. Nggak tahu mereka ya. Ada Syekh Jamal Mirdad. Kemudian di sini disebutkan Syekh Umar Arba'in. Ada juga namanya Syekh Abdul Latif Qori. Kemudian Syekh Muhammad Ubaid. Saya kalau lihat yang sebelum terakhir tadi Syekh Abdul Latif Qori, saya pernah membaca salah satu kitabnya Syekh Zakaria Bila. Kapan itu? Ya, dalam kabarnya Syekh Zakaria Bila, Jawahirul Hisan di Asradil Khallan disebutkan bahwa Syekh Abdul Latif Qori ini yang merupakan guru dari Syekh Zakaria Bila, dan Syekh Zakaria Bila itu sekurun dengan Maulana Syekh, termasuk dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadari, adalah murid dari Kiai Haji dari Syekh Yusuf Husain Asy-Syahir di Abi Hajar Ad-Dimyati, yang punya murid di Yogyakarta Kiai Haji Munawwir bin Abdullah Rasyad, pendiri pesantren Al-Munawwir Yogyakarta. Ini sudah baru saja lihat. Sementara saya penelitian sanad Al-Quran ini, ya boleh dikata bukan hanya untuk mengejar kajian gelar. Saya ditanya gelarmu apa? Sekali saya kalau seminar ditanya gelar. Ya kalau mau tulis saja apa? SAGMA. Tahu apa SAG itu? Sarjana Alam Gaib. Terus namanya apa? Menantu kajian. Kajian itu kiai bahasa Sunda seperti itu. Lah, ketika kita berkhidmah pada ilmu ini tentang syarat ini, bukan dalam artian saya seperti beliau sudah gelarnya doktor ya. Nah, MA lah. MA-nya cuma ini Master of Arts. Nah, ini juga saya banyak beristifada dari buku ini. Jadi, cuma saya mempelajari syarat ini memang awalnya otodidak. Otodidak itu pun tetap saya harus belajar kepada beliau. Nah, saat itu, kalau boleh saya cerita tentang riwayat, mengapa kok tiba-tiba saya kok gak asyik
ngaji seperti Anda di sini. Saya harus keliling ke Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Laut, Sumbawa, Pulau Sarung, Pulau Laut, Pulau Buton, Pulau Weh, Subang, Sabang, Maluku, Papua, OTW. Itu karena awalnya sepele. Sepele jadi apa? Guru saya tempat saya dulu menghafal Al-Quran, yakni Kiai Haji Agus Fahim Maktum, beliau putra dari Kiai Mahfud Said. Kiai Mahfud Said putra dari Kiai Said Mu'in, belajar kepada Kiai Munawar. Kiai Munawar itu junior dari Kiai Munawir, yang tadi saksanya juga sambung dengan Maulana Syekh, ya beliau Syekh Abdul Latif Qori, yang ternyata seperguruan. Jadi Kiai Munawir Terapia itu seperguruan dengan gurunya Maulana Syekh Abdul Latif Qori itu. Nah, disebutkan bahwa gurunya Kiai Munawar itu, yang nanti sanadnya sambung kepada kita, itu namanya Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Diryati. Siapa Syekh Abdul Karim Al-Badri Ad-Diryati? Ya nggak tahu, cari sendiri. Ya udah, akhirnya dari situlah saya harus masuk dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Dan karena saya SAG, jadi saya harus nyari kuburan satu masyayikh ke masyayikh yang lain. Saya harus sowan dari satu masyayikh yang lain, termasuk akhirnya dari situlah menemukan makhtutot, naskah-naskah, syarat-syarat dari beberapa pesantren yang kita kunjungi. Sampailah kemudian masa konora. Konora kalau saya bilang, bukan corona. Orang Jawa nyebutnya konora, dikongkon ora, disuruh tidak ngaji, disuruh tidak mondok, namanya konora. Maka akhirnya saya pun tidak bisa lagi menggali data seperti ini. Termasuk data ke Lombok, saat itu masih enak, masih pakai itu yang suntik-suntik itu, bukan vaksin, bukan swab, sebelumnya swab apa? Nah, itulah, masih penting pakai itu, ya rapid test. Maka kemudian akhirnya ketika masa penularan tadi, kalau saya dulu awal-awal kesini masih rapid test, maka akhirnya tidak bisa lagi saya ke pesantren itu. Sampailah muncul isyarah bahwa kalau ingin ada pagebluk seperti ini, riyadhahnya orang-orang dulu, termasuk yang ada di Jawa, itu adalah khataman Bukhari. Kemana saya harus khataman Bukhari? Ke Lirboyo. Saya datang ke sana naik kereta api, sampai sana langsung disebut Satpol PP. Tapi ternyata barokah di Lirboyo itu, yang Lirboyo itu berdirinya namanya Syekh Abdul Karim Lirboyo, murid dari Syekhona Khalil Bangkalan, yang Syekhona Khalil Bangkalan murid dari Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi, yang juga intisab sanadnya juga sambung ke Maulana Syekh juga. Saking takzimnya Syekhona Khalil Bangkalan kepada Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi itu, sampai beliau tidak mau naik kuda kalau kudanya itu kuda bima. Kenapa demikian? Karena takut kudanya peranakan kudanya gurunya. Benar ini. Sampai seperti itu. Dan Syekhona Khalil Bangkalan itu kemudian juga menghargai betul keilmuan dari Hadratnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari insya Allah dia hafal Quran. Tapi masalahnya kalau alam bisa waktu mana? Lah, sampai ketika beliau datang ke sini, tiba-tiba ketika pulang dari Mekah, Syekhona Khalil itu tiba-tiba datang ke pengajiannya Hadratnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika datang ke situ, saat itu apa yang Basyir Asari? Ya kaget lah. Oh, gurunya tiba-tiba datang. Lah akhirnya dari situlah kemudian Syekhona Khalil berkata, udah silakan dilanjutkan. Sampailah ada peristiwa unik. Bang Khalil sama Basyir Asari perebutan nata sendal. Berupa nata sendal. Ternyata apa? Estafet keilmuannya itu nanti memang jatuhnya ke Hasyim Asy'ari. Tapi masalah santri, kalau sini santri berapa? Sekarang kira-kira? Tak hitung ya. Ya mungkin 4.000. Tapi kalau Lirboyo bisa 40.000. Karena apa? Ketika Syekhona Khalil itu sudah mau wafat, Mbah Abdul Karim itu baru mendirikan pesantren. Maka ketika beliau sudah mendirikan pesantren, ditutup. Sudah, jangan lagi mondok saya, mondoklah di Lirboyo. Sampai sekarang Lirboyo itu jumlahnya sampai
seperti itu karena barokah dari Syekhona Khalil. Maka melihat dari barokah ulama guru-guru tadi, ternyata memang dalam kita berikhtiar menuntut ilmu itu memang yang kita dapat adalah barokahnya. Termasuk barokah yang didapatkan oleh Maulana Syekh yang juga punya guru namanya Said Muhammad Amin Qutbi. Saya tidak banyak mengenal sosok beliau, tapi pernah dalam literatur sanad yang saya teliti bahwa Syekh Khalil Bangkalan punya murid namanya Khalil lagi, Khalil Buremi, punya anak namanya Kiai Dahlan Khalil, yang mana beliau pernah belajar di Mekah. Gurunya namanya Syekh Ahmad Hamid bin Abdul Razak At-Tiji Al-Madani. Saya lihat di situ. Dan Syekh Ahmad Hamid At-Tiji itu ternyata juga punya murid yang menjadi wasilah pertemuan antara Kiai Dahlan Khalil dengan Syekh Ahmad Hamid At-Tiji itu bernama Sayyid Amin Qutbi. Jadi kalau Sayyid Qutbi jangan dibaca kutub, bukan Qutbi. Di situ ada keterangannya. Dulu kata lihat coret aja sama beliau. Qutbi, awalnya Qutbi tapi Qutbi. Kenapa disebut Qutbi? Keterangan sampai itu ya anna ba'du ajsadihi ba'iul kutub. Karena kenapa? Yang Syekh Qutbi itu bahnya kakek-kakeknya itu penjual kitab, bukan mengenal kitab, penjual ba'iul kutub, penjual kitab sampai akhirnya menjadi ulama alim alama yang termasuk syarat Al-Qur'an ini diwarisi oleh Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, guru kumpul Martapura. Kalau sana-sana thariqahnya itu banyak tersebar di Sulawesi Selatan. Nah ini ternyata Syekh Abdul Qutbi itu melalui bait syairnya dalam pengantar kitab Syarah Mi'raj Sibyan ila sama ila ilmi al-bayan mengatakan, nah ini memuji sosok Maulana Syekh. Lillahi zainuddin fi fadlihi fi majdi sami wa bi naik ini lahu yadun baydha'un dallat ala jawharatil maknuni fi aslihi lahu ta'rifun ka zahratir rabbi qad dhammas asyakla ila tadbir. Demi Allah saya kagum pada Zainuddin karena kelebihannya atas orang lain, pada kesabarannya yang tinggi dan kecerdasannya yang tiada tanding, jasa semerbak di mana-mana yang menunjukkan atas satu-satunya permata yang tersimpan pada moyangnya, buah tangannya indah lagi menawan, penata bunga-bunga yang tumbuh teraput di lalai bumi. Ini kalau saya kan memang belum banyak ya mendalami betul tentang riwayat ulama-ulama termasuk Maulana Syekh, cuma tadi sudah kita ikhtiarkan, semoga ini bisa tercapai. Di UIN tadi hasil kami diskusi akan dicoba dibentuk ensiklopedia ulama Lombok. Nah, jadi pengakuan keilmuan Maulana Syekh dari guru-gurunya itu juga terjadi pada pengakuan keilmuan guru-guru kita yang ada di Hasyim Asy'ari. Dan inilah yang disebut dengan barokah. Bahkan disebutkan pula, ini mungkin Anda sudah tahu lah, bagaimana Syekh Hasan Masyad itu selalu menyertakan makalahnya, selalu menyertakan doanya beliau dengan doanya Maulana. Apa itu kan? Lalu, ya nama beliau selalu disebut dengan dalam doanya itu. Ini loh yang merupakan sosok luar biasa dari guru kita Maulana Syekh, yang juga ternyata padanannya juga terjadi pada ulama-ulama kita yang ada di khususnya di Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan kemarin saya begitu terharu ketika guru besar Madhab Syafi'iyah Syekh Abdul Aziz Sahawi, kebetulan namanya sama. Syekh Abdul Aziz Sahawi di situ tertarik di sini. Ternyata infonya dari beliau, ternyata Syekh Abdul Aziz Sahawi, Syekh Hasyim Asy'ari dan Maulana Syekh itu syaratnya nanti bersambung kepada Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri. Dan Imam Ibrahim Al-Bajuri, Pak Insya Allah punya murid dari Indonesia, sarjana pertama dari Al-Azhar, apakah beliau Kiai Haji Abdul Manan di Ponggolo, punya anak Abdullah, punya anak Syekh Mahfud Termas. Itu sarjana. Bahkan beliau dalam catatan mendirikan ruang jauh. Nah, kita berbicara tentang Al-Jauh. Dulu komunitas orang-orang yang dari Nusantara itu sebenarnya memindang dari istilah Amukti Palapa, Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada.
Siapa Gajah Mada? Gajah Mada itu patih dari kerajaan Majapahit pada masa Prabu Hayam Wuruk. Kok tahu? Katanya guru saya, itu pada masanya. Saya katanya. Di mana beliau tidak akan makan buah pala, maksudnya tidak akan merasakan kebahagiaan dunia, bahkan beliau akan berpuasa sampai bisa menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Majapahit. Nah, Nusantara saat itu tidak terbatas pada Indonesia saat ini. Nusantara saat itu termasuk Malaysia, termasuk Brunei Darussalam, termasuk Filipina, Thailand. Bahkan Syekh Zainuddin Sumbawa kitabnya sampai sekarang dicetak di Thailand, Sirojul Huda, dan bahasanya bahasa Melayu. Melayu itu kalau bahasa Jawanya lari gitu kan. Makanya saya juga orang yang lebih Melayu. Lah, yang menarik juga di antara guru-guru Maulana Syekh ini juga disebutkan nama Syekh Said Muhsin Al-Musawa. Lah, Syekh Muhsin Al-Musawa ini sekawan dengan saya senior, rupanya senior. Lah, ketika ulama Al-Jawi tadi yang sekarang kami katakan, beliau berasal dari Nusantara tadi, yang mungkin nisbatnya kemudian dikembalikan pada daerahnya, misalkan Al-Fadani dari Padang. Tapi saya Yasin itu bukan lahir di Padang. Saya sudah nampak tilas di kampung halamannya di daerah namanya Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di sana beliau itu bapaknya yang orang Padang, Yasin, Isa dan Udik ya, pamannya. Ada beliau punya paman Udik. Itu yang berangkat ke Mekah saat itu. Tapi Syekh Yasin itu masih menisbatkan apa? Nasabnya bukan Al-Makki, tapi Al-Fadani. Ada juga nanti Al-Kalantani dari mana? Kelantan. Al-Fatoni dari Patani. Dulu Lombok itu bukan Al-Lomboki, tapi Al-Ampenani. Kenapa? Dulu pelabuhan, katanya orang sini, pelabuhannya Lombok itu berada di Ampenan. Al-Bantani, Banten. As-Sambasi, Sambas itu mana? Perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia. Al-Bugisi, Bugis. Lah, menarik dalam perhatian kita adalah ketika Islam itu kemudian sudah mengakar kuat di bumi Nusantara, termasuk ada di Lombok. Dan kita harus tahu, Lombok ini bisa masuk Islam karena barokahnya orang Jawa. Nah, ini harus tahu. Makanya di sana belajarnya jangan aja di Lombok, belajar di Jawa juga. Soalnya banyak yang orang Lombok belajar di Jawa, yang jarang orang Jawa yang ke Lombok. Kalau orang Jawa ke Lombok biasanya ya apa namanya kerja ya atau wisata. Ya. Nah, ada orang Jawa? Lu banyak ya? Mohon maaf. Padahal kita yang jauh itu begini. Ada? Angkat tangan? Ada? Oh, enggak ada. Mana orang Jawa? Enggak ada. Lah, mereka ketika Islamisasi itu yang kemudian diriwayatkan masuk lewat Jawa, lewat peran sentral Wali Songo, di mana saat itu ada namanya Kanjeng Sunan Giri. Sunan Giri punya anak namanya Sunan Dalem. Dan pada masa Sunan Dalem tadi punya anak lagi namanya Sunan Prapen, dan Sunan Prapen itu ditugasi dakwahnya ke Indonesia sudah kecil tadi. Di antaranya termasuk beliau berdakwah ke Bali, ke Lombok, ke Bima, ke Sumbawa. Kata warisannya beliau adalah warisan Watu Telu tadi, yang akhirnya dari Watu Telu itu tersebar Islam, komunikasinya sampai kemudian diantaranya mengislamkan kerajaan Selaparang yang nanti saat nasabnya sampai ke Maulana Syekh di hitungan ke-17. Lah, ternyata kemudian ketika Islam kemudian mulai terbangun, mulailah banyak ulama-ulama orang-orang yang kaya-kaya di antara kita yang mengirim anak-anaknya untuk belajar langsung di Mekah. Maulana Syekh sudah generasi belakangan. Generasi awal itu ada di Aceh itu namanya Syekh Abdurrauf As-Sinsili. Sebelumnya ada Syekh Hamzah Fansuri, ada Syekh Samsudin As-Sumatroni. Kemudian muncul generasi kebelakangnya ada Syekh Arsad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Barulah kemudian pirit-piritnya Syekh Khatib Sambasi, Syekh Khona Khalil Bangkara, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Barulah kemudian piritnya
kemudian muncullah madrasah-madrasah yang ada di sana. Ada madrasah Saulatiyah, ada madrasah Al-Hashimiyah, ada madrasah Al-Fakhriyah, ada madrasah Darul Ulum. Yang mana madrasah Darul Ulum ini adalah madrasah yang didirikan oleh ulama Nusantara. Yang pendirinya siapa? Di antaranya adalah Said Muhsin Al-Musawa, guru beliau yang berasal dari Palembang, tapi wakilan di Jambi. Lah, mengapa kok bisa muncul madrasah Darul Ulum? Ini ada ceritanya. Dan ini madrasah itu ternyata berdiri setelah Maulana Syekh pulang. Jadi ketika saat itu, mohon maaf ya, di Saulatiyah itu terjadi konflik. Nah ini perlu Saulatiyah itu yang, mohon maaf, mentahdir, menghina salah satu di antara pelajar ulama Indonesia dengan mengatakan Anda ini bangsa sapi, ya. Atau mengatakan bangsamu ini tidak akan merdeka karena saat itu kita berada di dalam tatanan penjajahan Belanda. Maka akhirnya tidak terima mereka keluar di antara mereka keluar Saulatiyah, mereka kemudian mendirikan madrasah Darul Ulum. Termasuk Syekh Muhammad Yasin Bisa Al-Fadani ini adalah generasi terakhir dari pendiri dari Rais, ya, dari rektor dari madrasah Darul Ulum. Tentang sana perjuangan, saya ingin mengupas sana perjuangan. Jika Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari beliau menginisiasi perjuangan kemerdekaan itu lewat resolusi jihad, yang mana resolusi jihad itu adalah kalau kita dari syarat itu kembali kepada Timur Tengah dan perjuangan Diponegoro. Jadi dulu sebelum terjadi kancah perang yang ada kita kenal perang Diponegoro, perang 10 November di Surabaya, juga terjadi perang yang luar biasa namanya perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Saat itu yang berperang dalam perang Diponegoro itu bukan hanya dari kalangan ningrat yang mendukung Pangeran Diponegoro, tapi juga di antara mereka adalah pejuang, di antara mereka adalah ulama-ulama. Nah, di antara ulama-ulama itu tadi, ini nanti saya belum tahu banyak baca sejarah perjuangan Diponegoro, tapi apa yang Maulana Syekh kerjakan juga ada dalam perjuangan dari NU. Ini saya ceritakan sedikit. Kalau cerita NU beliau sudah banyak menceritakan, jadi saya ceritakan sedikit bagaimana perjuangannya dari Jawa. Tadi Anda bisa mengintisapkan dengan salah perjuangan yang ada di Lombok, khususnya Maulana Syekh, yang mana beliau juga mendapatkan gelar pahlawan nasional. Diponegoro itu meskipun akhirnya beliau tertangkap, tapi jaringan-jaringan keilmuan itu masih terus berjalan. Sampailah kemudian di antara pasukan Diponegoro ada namanya Mbah Syekha. Disebut Mbah Syekha itu beliau berjuang di Jombang karena apa? Beliau saat itu pernah nyentak. Apa nyentak itu? Mentak ya. Mentak orang Londo Ireng. Londo Hitam itu maksudnya orang kita yang ikut Belanda. Lah itu pernah sentak mati dia. Saikho. Sentakan. Lah di antara kemudian akhirnya beliau mendirikan pesantrennya Pondok Tembu santri ini Selawi itu 25. Di antara 25 santri itu ada namanya Usman sama Said. Said punya anak namanya Hasbullah, zamannya Kiai Hasbullah saat itu apa ya? Beliau juragan tuan tanah yang sawahnya banyak. Ketika masa panen, akhirnya panennya itu kemudian ketika dikumpulkan dalam lumbung seperti sawah, seperti tambak. Makanya dusunnya disebut tambak beras. Dan Kiai Hasbullah punya anak namanya Wahab. Kiai Wahab Hasbullah itu punya adik namanya Khadijah. Khadijah itu nanti menikah dengan kawan dari Kiai Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah, ketika belajar di Mekah, namanya Bisri Sarsuri yang berasal dari daerah namanya Tayu Padi. Nah, menikahlah Kiai Bisri Sarsuri dengan Khadijah, maka secara langsung beliau menjadi adik tiri dari Kiai Wahab Hasbullah. Sementara Usman itu tadi kawan dari Said itu sudah menikah dengan putrinya Mbah Syekha tadi, punya anak namanya Halimah menikah dengan Kiai Asy'ari dari Gedongan, dari Grobogan, dari Jawa Tengah, punya anak nama Hadratul Syekh Haji Hasyim
Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari nanti punya nikah dengan Nyai Nafikoh, punya anak namanya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim kemudian besaran dengan Kiai Bisri Sansuri, punya anak namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan perjuangan ini akan terus berlanjut ketika apa? Meskipun di Bojonegoro itu kemudian akan tertangkap, tapi ketika mereka mendirikan pesantren-pesantren di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka akan menanam pohon sawu. Apa makna sawu itu? Sawu sufakun fa inna tasbata subuh bintama min qamatis qala. Dan akhirnya dari pesantren-pesantren yang tadi berada dalam jaringan itu tadi, akhirnya itu kemudian menjadi jaringan itu dikumpulkan sampai akhirnya Jamiah Nahdlatul Ulama itu berdiri dan kemudian terjadi perang 10 November. Dan ini saya kira hakul yakin, meskipun saya belum membaca banyak perjuangan Maulana Syekh sampai kemudian ikut berjuang melawan Belanda juga dari mengumpulkan jaringan-jaringan ulama-ulama yang berada di Timur Tengah termasuk yang ada di sini. Maka sungguh bersyukur kita, makna hubbul watan minal iman itu juga ada pada diri founding father dari NWDI, termasuk founding father di NU. Dan ini semua juga kembali diarah karena kenapa? Al-Jawi Al-Mabi yang komunitas ini terbentuk dari orang-orang dari penjuru Nusantara itu tadi. Ketika mereka berkumpul di Mekah, berkumpulnya mereka di Mekah bukan hanya sekedar belajar. Kebanyakan orang-orang yang belajar di Mekah saat itu berasal dari Asia Afrika yang mana mereka berada dalam tekanan penjajahan. Maka ketika mereka pun belajar di sana, termasuk nanti Syekh Yasin Al-Fadhali meriwayatkan hadis dari Mbah Hasyim Asy'ari tentang semangat nasionalisme, maka kemudian seringlah mereka itu bertukar pikiran. Bagaimana keadaan negaramu? Saya masih belum dijajah. Ayo kita apa yang perlu kita upayakan agar bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Sampai kemudian ketika mereka pulang dari haji, ini cerita haji istrinya baru pulang dari haji. Nah, itu ketika mereka pulang dari haji, itu langsung ditandai sama orang-orang Belanda. Maka gelar haji itu jangan pede dulu. Oh, saya pulang dari haji, maka kalau disebut haji, namanya harus disebut hajinya. Justru nama haji itu kalau kita lihat sejarahnya, itu adalah sebutan bagi orang-orang yang mana itu mereka baru pulang dari Mekah. Orang pulang dari Mekah bukan hanya benar alim, tapi mereka biasanya sering berikan pemberontakan. Nah, seperti itu. Maka yang ingin kami sampaikan di sini, perjuangan Maulana Syekh dari sisi keilmuan maupun dari sisi perjuangan beliau akhirnya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini patut kita apresiasi bersama, patut kita teladani, dan ini terus harus kita lestarikan. Harus kita dalami betul bagaimana penghayatan beliau-beliau semua. Karena apa? Inda dzikrus sholihin tatanazzalur rahmah. Dengan mengingat nama orang-orang yang soleh tadi menjadi wasilah turunnya rahmah. Begitu? Kurang? Silakan ditambahkan sendiri. Oke, dari saya mungkin itu mengangkat dari saya. Silakan barangkali ada yang mau diskusi, pertanyaan yang mau disampaikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun NU banyak konflik tapi selalu menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.